Ibu dan teman-teman, mulai kegiatan kita sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa syukranillah, salatu wassalamu ala rasulillah, ma ba'du. Yang saya hormati Ibu Dr. Anda Maria Ulfah, Ibu Wakil Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Islam Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen pembimbing PPL 2 dan teman-teman angkatan 2019 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah, alhamdulillah kita semua bisa tatap maya di media ini. Mudah-mudahan ini menjadi untuk terselenggaranya kegiatan kita ke depan dengan lancar, insya Allah. Sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan umatnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini bisa mendapatkan syafaat beliau di yaumul qiyamah. Amin. Amin. Teman-teman yang berbahagia, Bapak Ibu dosen yang saya hormati, marilah kita mulai diskusi kita untuk pembekalan PPL 2 malam hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang menjadi hajat kita pada kegiatan ini bisa diberi kelancaran oleh Allah. Selanjutnya, opening speech atau pengantar dari Ibu Dr. Anda Maria Ulfah. Saya persilakan. Terima kasih Bu Kurnaini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Dekan belum gabung ya Bu Eni? Iya Bu, beliau pengajian. Oh gitu. Oke. Di layar udah tampak belum semuanya? Sudah Ibu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibni Abdillah. Wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Itu suara dari mana ya? Itu dorong DM itu. Audionya dimatikan dulu. Oke, sudah. Ganggu yang lain ya. Ibu, Bapak yang saya hormati, para pembimbing, para mahasiswa, calon praktikan pada PPL 2. Malam ini sungguh bangga kita hadir dalam acara pembekalan PPL tahap 1 ya. Karena akan ada lagi tahap 2, tahap 3, dan seterusnya. Dan alhamdulillah para pembimbing sudah join juga. Inilah kesempatan untuk kita berdiskusi yang intinya adalah 3 file kita sudah kirim. Ya, baik pembimbing maupun mahasiswa praktikan nanti udah punya 3 file. File pertama pedoman PPL. Mahasiswa dan dosen harus punya. Ini yang terlihat di layar saya ringkas menjadi PPT. Gitu ya. Bapak Ibu sebagai pembimbing, teman-teman sekalian, mahasiswa, anak-anakku yang nantinya akan menjadi peserta PPL, lihatnya di file. Ini ringkasan dari file yang ada. File yang kedua adalah schedule time limit, kapan saja kita melakukan sampai Desember. Gitu. Jadi mulai sekarang nih sampai Desember kita melakukan PPL 2. File yang ketiga adalah MOU draft. Contohnya, jadi kalau nanti sekolah-sekolah Anda semuanya, Bapak Ibu dosen sebagai pembimbing juga mesti tahu, kalau MOU-nya 3 tahun masih berlangsung, jangan dibuatkan draft lagi. Jangan minta draft lagi ke fakultas. Ya, jadi masih melanjutkan karena yang namanya MOU itu berlakunya selama 3 tahun. Gitu. Jadi sekali lagi, 1 pedoman PPL filenya, yang kedua schedule time, yang ketiga draft MOU. Nanti menyusul file-file lain, yang penting Anda baca pedoman, mahasiswa semua, juga dosen semua untuk menyepakati apa tugas dan tanggung jawab kita, tupoksi kita, yang sebagai pembimbing bagaimana, yang sebagai mahasiswa kewajibannya bagaimana. Di PPL ini kan ada 2, PPL 1 bersamaan waktunya nih, Ibu Bapak sekalian, dengan PPL 2. Jadi PPL 1 yang baru sekarang offline mulai Senin kemarin masih berlangsung nanti sampai 20 Juli menjelang UAS. Sementara anak-anak kita ini sudah akan melaksanakan PPL 2 mulai saat ini.
Saat ini kalau kita lihat schedule time yang Bapak Ibu udah terima, para dosen pembimbing dan mahasiswa, mereka 1 bulan, bulan Mei ini udah melakukan penyebaran surat ke berbagai sekolah dan sekolah udah menerimanya. Ada 1 sekolah yang belum menerima SMA N16, mungkin pembimbingnya hanya Bu Nadia. Jadi seluruh anak PAI sudah kita koordinasikan ke berbagai sekolah. Untuk yang PBA saya udah koordinasikan juga, hanya mungkin nanti perlu koordinasi lebih lanjut ya yang PBA. Semoga hadir nih malam hari ini Pak Prodinya sama mahasiswanya serta dosen-dosen pembimbingnya. Yang berikutnya adalah teman-teman sekalian, jangan nanti pada saat kita kuliah mengganggu PPL2. PPL2 jangan mengganggu kuliah. Tolong diatur ya secantik mungkin, sebaik mungkin, karena tanggal 13 Juli kita udah mulai masuk perkuliahan, sudah mulai masuk pembelajaran di sekolah. Pembelajaran di sekolah yang dimulai tanggal 13 Juli berarti bersamaan waktunya dengan kita kuliah. Dengan demikian, kalau Anda mulai prakteknya jam 7 pagi, Anda juga kuliah jam 8, tolong diatur nanti izin ke sekolah, berarti ada kekosongan di 2 minggu pertama di bulan Juli. Ya kan? Kalau dari sekarang udah mulai aktif, tolong dikurangin dulu, fokus aja perkuliahan, yang online maupun yang offline, fokus aja di perkuliahan, hanya Anda tinggal observasi tahap 2. Nanti lihat di schedule time ya. Observasi tahap 2 harus diikuti oleh pembimbing. Tolong diperhatikan, observasi tahap 2 yang udah diterima oleh pihak sekolah harus membawa atau diantar oleh dosen pembimbing untuk menyepakati yang pertama adalah lesson plan. Jadi sekarang tahun 2022, 2023 itu ada option dari Kemendikbud melalui Dinas Pendidikan, terutama yang SMAN dan SMKN, itu menggunakan kurikulum berbasis Merdeka Belajar. Dia punya platform sendiri, dia punya template sendiri. Kalau kita buka Android itu ada namanya Indonesia Mengajar. Atau kalau kita di kampus mengajar ya, sekolah mengajar. Itu ada template-nya, gambarnya tangan ke atas gitu. Nah, kalau iya nanti kurikulumnya menggunakan Merdeka Belajar, kita mau tidak mau masih belajar. Ya, semua masih belajar. Jadi mulai dari sekarang buka sering-sering webinar gitu di YouTube, buka sering-sering searching di Gmail, googling tentang yang berkaitan dengan Merdeka Belajar. Karena dia punya platform sendiri. Bedanya adalah kalau kita pakai RPP, kita di perkuliahan itu menggunakan RPP 1 lembar dan RPP lengkap. Namun bagi sekolah yang belum menggunakan kurikulum baru yang Merdeka Belajar tahun 2022 dan dia masih menggunakan K13, aman tuh. Ya, aman sekali. Pakai lesson plan-nya atau RPP-nya 1 lembar atau lengkap. Aman. Kita memang belajarnya tentang yang seperti itu. Tapi kalau dia menggunakan yang baru, kita harus buka platform yang tersedia saat ini. Dan sepertinya itu kan option ya, sekolah yang siap dengan segala infrastrukturnya, dia harus mengikuti ketentuan yang ada di Kemendikbud. Bapak Ibu sekalian, serta mahasiswa, di dalam buku pedoman pun sudah ada tupoksi. Tugas dan kewajiban pelaksanaan PPL masing-masing, silakan dibaca, silakan didiskusikan. Ini materi nggak mungkin saya jelasin satu-satu ya, cuma pengantar saja. Yang terpenting adalah untuk para pembimbing kita evaluasi yang tahun kemarin. Intinya apa yang kurang tahun kemarin kita lengkapi untuk anak-anak kita yang tahun ini. Tentunya pasti akan ada kelemahan, kelemahan kita tutupin, kelebihan tentunya kita pertahankan, bahwa mahasiswa kita setiap tahun karakteristiknya berbeda. Yang terpenting dia sudah punya teaching skill pada saat kuliah PPL 1. Siapa sih yang boleh masuk ke PPL 2 ini? Tadi udah disinggung lewat pertanyaan Bu Mariam dan Bu Nada. Dia adalah yang nantinya akan mengisi di KRS bulan Agustus. Jadi kok duluan kita ke lapangan ya, baru mengisi KRS bulan Agustus. Jadi gimana nih gambling? Jangan khawatir. Kalau kita habis mengisi KRS baru ngantar surat, baru diantar oleh pembimbing, kemungkinan kita nggak kebagian sekolah.
Sekolah kita 27 sekolah. Anda bisa bayangkan teman-teman mahasiswa, kalau nggak diterima mau kemana lagi kita? Ke wilayah yang terjauh nanti jangkauan pembimbingnya. Jadi diutamakan kita di wilayah timur ya maksimal. Kalaupun sedikit nanti pindah ke wilayah Jakarta yang lain, misalkan Jakarta Selatan. Sejauh ini yang saya udah terima Bapak Ibu dosen, mohon izin, semua diterima. Alhamdulillah banyak kemudahan di tahun ini. Nggak ada yang nolak Pak Ibu. Dikirim 8, 8-8-nya diterima. Dikirim 7, 7-7-nya diterima. Dikirim 8, nggak ada yang setengah. Biasanya kan setengah ya Bu Mariam ya. Dikirim 8, dikasihnya cuma 4. Diparo 2, 50% biasanya. Iya, dikirim 7, 1 mental. Alhamdulillah tahun ini nggak ada. Artinya Allah udah mulai kasih kemudahan di langkah awal ini. Semoga apa yang kita laksanakan pasca pandemi ini, new normal, kita sehat semua, Bapak Ibu sehat semua, mahasiswa ikutin semua yang ada di pedoman, jangan saling confuse dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Biasanya kadang apa yang kita bicarakan tidak sama dengan apa yang ada di real lapangan. Nah, itu tentu Anda punya pembimbing ya. Anda punya orang tua di saat Anda punya confuse, silakan berkoordinasi dengan para pembimbing. Siapa kembali ke yang ikut PPL 2 yang mengisi KRS, yang PPL 1-nya sudah lulus. Dia berbobot masing-masing 3 SKS. Sekali lagi untuk PPL ini bukan asistensi mengajar yang ada di MBKM. Bapak Ibu sekalian, kita kan semua udah mengisi akun MBKM ya, yang digawangi oleh tim duta kemarin waktu penjelasan sosialisasi bagaimana menyusun akun, membuka akun, loginnya bagaimana, mahasiswa dan dosen sudah mengisi. Untuk yang PPL ini bukan asistensi mengajar berbasis MBKM, bukan. Tapi masih melanjutkan kurikulum berbasis KKNI, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang bobotnya 3 SKS. Tapi nanti ketika kita MBKM di angkatan 2020, di 2 tahun berikutnya, dia akan mengikuti asistensi dengan bobot 20 SKS jika dia memilih salah satu dari 9 MBKM. Ini saya sampaikan begini karena kemarin ada wacana KKS itu yang MBKM ya, bukan. KKS masih melanjutkan kurikulum Kerangka Nasional Indonesia. Jadi termasuk PPL kali ini juga termasuk yang bukan MBKM tapi masih mengikuti kurikulum berbasis KKNI. Bapak Ibu sekalian, silakan dibaca, silakan didiskusikan, anak-anakku sekalian juga silakan dicermati semua ketentuan yang ada, sangat jelas, syaratnya juga sangat jelas, ketentuan jumlah SKS-nya sangat jelas, semuanya serba dibaca, jangan menunggu informasi, tapi kita harus mencari informasi. Demikian Bapak Ibu sekalian, para mahasiswa calon praktikan PPL 2, selamat bertugas. Jadi ini pembekalan awal. Kalau nanti kiranya ada pembekalan yang teknis sekali diperlukan, kita atur kemudian. Kalau enggak, silakan Anda udah boleh melakukan pembimbingan dengan para pembimbing, udah ada SK-nya, para pembimbing, dan silakan Anda berkoordinasi untuk minta diserahkan ke sekolah masing-masing. Kalau suratnya udah diterima ya, kalau suratnya belum diterima, jangan ujuk-ujuk pembimbing datang, loh suratnya mana? Gitu. Jadi diterima dulu suratnya, bikin appointment dengan pihak sekolah, kalau sekolahnya menyetujui hari apa, jam berapa, silakan masing-masing ke para pembimbing. Demikian Ibu Penny, terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ulfa. Agenda selanjutnya kita sharing dan evaluasi dari kegiatan PPL sebelumnya. Mungkin bisa dimulai dari Bu Mariam dulu. Bu Mariam, PPL yang tahun lalu dan apa masukannya untuk PPL kita di tahun ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu En. Ini mungkin saya nggak kasih masukan, saya mau bertanya, berarti ini yang mahasiswa yang PPL sekarang ini belum mengisi KRS PPL 2?
Iya. Oh gitu, makanya Mbak. Karena sebelumnya itu mahasiswa udah datang ke saya minta diantar ke sekolah. Saya bilang, kok diantar ke sekolah belum? Sebulan yang lalu lah ada yang datang. Iya, bulan Mei. Oke. Ya, itu alasannya tadi ya Bu Ulfa ya. Kalau nggak begitu kita keduluan sekolah lain. Kampus lain. Nggak kebagian sekolah. Nggak kebagian. Memang sekolah. ini mungkin ya tadi yang Bu Ulfa bilang kita nggak mengalami kendala hari ini, justru mendapat kemudahan. Ini perlu saya sampaikan juga bahwa kita bersyukur. Saya kemarin itu justru dihubungi oleh wakakurnya wakakur dari SMA 44. Dia malah nanya begini, Bu, masih ada PPL nggak di sini mahasiswa kita? Saya bilang insya Allah ada Bu. Waktu itu mahasiswa sudah ngubungin saya. Soalnya begini, dari UNJ mau datang, tapi dia belum terima, nunggu dulu dari kita. Saya bilang alhamdulillah Bu, kalau begitu kita diprioritaskan. Jadi ya memang dari SMA 44 ini sangat ini sekali dengan UID, kayaknya dia berharap ya. Berharap dari UID. Jadi saya kasih tahu ada Bu, kalau nggak salah 8 orang mahasiswa yang mau menemui Ibu. Nah besoknya itu mahasiswa sudah datang ke sana. Jadi bilang terima kasih Bu. Berarti kalau begitu dia memprioritaskan mahasiswa UID dulu, baru dia terima dari UNJ. Iya. Jadi memang ya benar, langkah yang dilakukan oleh pihak fakultas ya sangat ini sekali, karena kita takut diduluin orang. Iya betul. Dan kebetulan kemarin itu saya sudah dihubungin dulu. Waduh, saya bilang ini bagus sekali nih, kita udah di apa namanya sudah mau diterima, tapi kita belum datang ke sana. Makanya saya bilang sama anak-anak, saya sih dengan kita PPL di sana kayaknya 8 orang itu insya Allah diterima semua, karena memang mereka sangat mengharapkan kita di sana. Itu. Pembimbingnya Bu Mariam ya itu kan? Dan memang saya sudah 3 tahun ini Bu di sana. Saat ini kan juga Bu Mariam ya? Iya. Jadi mungkin itulah kali ya, saya juga nggak tahu ini dari pihak fakultas apakah memang sengaja di setting seperti itu, kita nggak pindah-pindah. Tapi saya suka seperti itu karena kayak di sana kan kita sudah dikenalkan sudah tahun pandemi itu kan 2 tahun kemarin saya di sana, sampai kemarin saya lagi ya. Udah alhamdulillah. Jadi mereka sudah ini dengan kita ya. Nah, itu mungkin yang saya ini kan, kemudian yang perlu masukannya untuk mahasiswa ya kedisiplinan aja barangkali, kedisiplinan, kemudian kerjasama. Jangan sampai kita mendapatkan laporan dari sana, dari sekolah, kalau ini ada yang nggak hadir kayak gitu. Untungnya mereka yang dari SMA 44 itu tidak komplain, cuman yang kemarin di Pelita 3 itu yang agak-agak gimana? Agak-agak komplainnya Bu. Komplainnya itu karena ketidakdisiplinan. Jadi mungkin ini aja barangkali masukannya ya ke anak-anak kita ya, supaya itu saling kerjasama. Dan apa namanya, jangan sampai kita mendapat teguran dari sana, kita nggak dapat apa-apa gitu. Maksudnya sekolah melaporkan, wah ini anak-anaknya kok begini gitu, harus dikasih tahu kalau ada apa-apa. Nah itu kan kita ya jadi nggak enak ya, barangkali itu. Dan alhamdulillah sepanjang ini apa namanya PPLX itu, yang pertama itu yang saya dulu cerita, kalau laporan terlambat ya mereka juga nggak terlalu mempermasalahkan, cuman mereka ya malah justru berterima kasih karena banyak dibantu oleh kita. Nah, dan kalau bisa ini juga yang sekarang ini kalau laporannya ya tepat waktu lah. Karena masih ada kegiatan sesudah itu ya Bu? Iya, workshop. Sesudah itu semprop ya? Iya, workshop. Baru ke Pare. Ke Pare. Pare Februari persiapannya. Oh, iya memang jadwalnya sekarang berubah ya? Maju. Kalau dulu kan kita bulan apa itu dulu tuh? Maju. Bulan ini saya share screen schedule yang Ibu bahas ya Bu. Izin saya share. Kelihatan nggak di layar?
Oh iya iya iya. Kelihatan ya? Oke ya ya. Kelihatan nih. Saya langsung ke yang mana nih? Nomor 13 coba. Itu adanya di bulan Desember. Di bulan Desember. Jadi kalau kita lihat PPL 2-nya sampai awal Desember, di tengah Desember, minggu kedua itu workshop. Berarti Workshop penulisan karya ilmiah. Baru kemudian di bawahnya skripsi selesai sampai bulan Januari, Februari, Maret, April. April 2003 baru kita KKS. Oh. Baru kita KKS. Yang kemarin Bu Eni itu pergi ke sana? Iya. Oh, itu baru survei? Beda Bu angkatannya. Bukan, itu Oh, yang lagi? bakalan berangkat, anak 2018. Nah iya, itu yang saya bingung itu. Ada yang udah PP. Ya, Waktunya bersamaan memang. Ini lain lagi. Lain Jadi lagi. yang sekarang ini yang KKS, lain Anak dengan yang 2018. sekarang 2019. Kalau yang sekarang kita meeting 2019. Dia kan KKS tahun depan 2023. Maju dia. Enggak maju sih, tetap waktunya. Oh, tetap waktunya. Oh, ya Waktunya. ini makanya saya pikir kok Bu Eni udah mau berangkat ke Pare, tapi kita baru mau PPL. Karena yang saya ingat itu dulu PPL, kemudian workshop, lalu kita kan KKN ya. Iya. Ya itu anak 2018. Memang Ya, memang begitu. Nah, ini mereka yang sekarang lagi meeting 2019. 2019. Iya. Oke. Adik kelasnya lah gitu ya. Oke. Terus mungkin ada sih yang perlu saya sampaikan, tapi bukan di sini barangkali ya. Ini khusus untuk pembimbing aja nanti dengan pihak fakultas. Iya. Nah, karena di sini kan membahasnya bukannya itu. Udah saya rasa itu aja deh. Nanti saya ini aja barangkali ada pertemuan lagi nanti khusus pembimbing ya Bu. Kalau enggak juga bisa langsung ke Bu Ulfa atau ke Bu Eni. Iya siap. Nah, mungkin itu yang masukan yang dari saya, tapi nggak bisa saya kasih masukan di sini. Iya. Baik Ibu. Harus empat mata. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. WA saya online kok Bu. Terima kasih Ibu. Oke. Bu Makram bilang kemarin Bu ini baru survei kok, tapi ini baru PPL. Oh, ini kita terlalu cepat bicara KKS ya. Sekarang bicara PPL dulu ya, Salman dan Panaga, santai-santai. Selanjutnya Bu Nahuda, boleh Bu? Silakan. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengeran ya. Udah pakai ini nih. Alhamdulillah yang terhormat Wadek 1, Kaprodi dan para dosen pembimbing serta anak-anakku yang tersayang. Malam ini kita mau melakukan pembekalan ya. Kalau saya sih berdasarkan pengalaman aja, yang penting anak jaga kekompakan. Jangan di grup PPL itu ada dualisme. Itu repot ya. Tolong itu nih untuk anak-anak ya. Jangan bikin dualisme. Satu. Kedua, kalau Anda mau observasi pakai baju yang bagus. Jangan pakai kaos oblong. Karena ada yang komentar nih, yang ngomong siapa gurunya, guru sana. Bu emang boleh ya kuliah pakai kaos oblong gitu. Nah itu, terus pakai sepatu, jangan pakai sepatu diinjek-injek, pakai sepatu, ya. Kemudian jaga kebersamaan. Terus Bu Ulpah, kita dikirimin salam sama SMKN 35 kalau nggak salah di daerah Jakarta Utara. Dia minta banget. Oh, saya catat Bu. Minta banget kebenaran. SMKN 35. Guru agamanya alumni. SMKN 35. Kalau saya merasa terbantu banget Bu Nahuda. Kenapa kemarin kita nggak dikirimin lagi mahasiswa? Oh ya? Sebenarnya ada udah beberapa teman-teman yang minta. Saya bilang karena dia baru kemarin ngingetin saya lagi Bu Nahuda. Saya ingetin lagi ya.
kalau sudah mau mulai PPL kita dibagi dong gitu. Bunda udah kalau nggak percaya bilang sama Pak Wanto. Pak Wanto Itu juga di masih daerah mana ya, Bu? Jakarta Utara. Ntar saya minta deh. Jauh Saya minta banget, Jakarta Bu. Utara. Jakarta Utara kejauhan. Saya bilang jauh juga nih. Iya. Apakah sistem zona? Saya bilang anak-anak utara di utara. Saya bilang gitu. Saya kemarin masih bercanda aja. Anak utara di utara, anak timur di timur, anak barat di barat gitu. Cuma yang jadi masalahnya kan kayak model barat emang ada anak-anak PAI anak barat kan sangat minim sekali. Sangat minim. Nah, makanya saya bilang insya Allah nanti saya sampaikan ke pihak fakultas karena nanti juga akan ada rapat. Saya bilang pertemuan. Saya ungkapkanlah. Saya baru mengiyakan satu ini aja. Kalau nggak salah SMKN. Ntar saya WA-in. SMKN apa gitu Jakarta Utara. Saya rasa itu aja yang penting anak-anakku jaga nama baik kampus. Kalau di sana jangan bikin dualisme. Kemudian jaga seperti Bu Mariam bilang, jaga disiplin kebersamaan. Jadi kalau ada masalah jangan Anda berantem di sekolahan, tapi boleh berantem di sini di kampus. Kalau di sana nggak boleh karena pernah ada kejadian kayak gitu dulu zaman dulu. Semoga semakin kemari anak-anakku ini semakin cakep, semakin disiplin, semakin apa ya? Ini lebih utama ya. Kalau ada apa-apa mesti koordinasi dengan ketua. Awas ya, ketua. Harus hormatin ketua. Jangan ketuanya dicuekin. Ini pernah saya melihat ada keluhan dari mahasiswa. Loh, saya bukan ketuanya, Bu. Masa dia lebih memegang omongan anggota gitu. Jadi itu aja ya. Untung di tempat saya kemarin gak ada yang kayak gitu. Kalau kayak gitu, aduh saya bilang. Untungnya agak lumayan kemarin tuh. Di SMA 56 kalau nggak salah di Jakarta, di Duren Sawit. 59, Bu. Oh, 59 kali ya lupa. Ya, dia juga mengharapkan walaupun sekarang kepala sekolahnya non muslim tetapi masih bisa sesusah-susahnya anak-anak menghadapi kepala sekolah yang non muslim itu, tapi akhirnya karena kekompakan, kebersamaan segala masalah bisa teratasi. Demikian Bulpa dan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nahuda. Jadi teman-teman kalau ke sekolah jangan pakai kaos oblong ya. Terus rambutnya jangan dikuncir untuk yang laki-laki. Tolong rambutnya pendek. Kemarin ada yang bahas begitu tuh. Ini mahasiswanya kalau kakak sekolah saya tuh yang rambutnya dikuncir tuh yang laki-lakinya gitu. Ada ya. Selanjutnya Pak Mugi. Habis Pak Mugi Bu Nadia. Bu Nadia catat ya. Pak Mugi mana ya? Tadi ada. Sebentar ini lagi. Betul ini buku sebentar. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati pada Pulfa, pun ibu-ibu, bapak-bapak, dosen dan mahasiswa sekalian yang berbahagia, ya. Saya langsung aja. Sebentar kenceng banget. Ya. Ya, sebentar. Yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman kalian mahasiswa, khususnya sebentar ini dari tadi kalau Bu Nahuda SMK berapa tadi? Ini juga ada usulan Bu, ya SMN 3. SMN nggak ada Bapak? SMKN. Sekolah Menengah Kejuruan 3 yang ada di Jakarta. Tahun kemarin kan ada, tahun juga nggak ada, makanya ini ada usulan. Kalau enggak ya nggak apa-apa itu. Tapi kok kebetulan
guru agamanya itu alumni kita, terus kepala TU-nya juga masih di S3 di kita. Loh, ini kok nggak ada lagi nih kayak yang PPL, ya Pak, saya sampaikan kepada Kajur dan bundeknya, saya bilang begitu. Nah, kemarin saya kan kebetulan dapat SMA Al-Ghuraba. 107. Iya, 107. Jakarta Timur. Sama Al-Ghuraba kalau nggak salah ya. Betul. Ya, insya Allah itu masih berjalan. Nah, itu mudah-mudahan kita berjalan dengan baik. Ya, itu yang tadi sampai. Yang kedua, apa tadi yang saya tulis tadi? Ini mahasiswa kita, alumni, itu kan tidak kepada ngajarnya itu kan tidak ke SMA, SMK, Bu. Ini ada usulan juga. Kemarin ada mahasiswa, Pak, kenapa kita nggak ke sanawiyah atau aliyah? Nah, itu. Ini kan sekedar usul. Barangkali ada karena alumni dari UIJ itu kebanyakan juga tidak mengajar di SMA maupun SMK. Jadi adanya di aliyah, ada di sanawiyah. Nah, ketika kurikulum baru kemarin itu ada mahasiswa kita juga ada yang agak ya belajar lagi dia bilang katanya begitu. Ya nggak apa-apa karena kita PAI, saya terangkan karena PAI itu ya memang tidak mutlak sih jadi guru agama gitu. Namun demikian alangkah baiknya nanti ke depan barangkali Kajur dan sebagainya itu perlu ditinjau kembali, barangkali ada yang aliyah dan sebagainya. Itu. Yang selanjutnya ya kebetulan anak-anak kami insya Allah kita kan mulainya berarti setelah kenaikan kelas ya. Setelah kenaikan kelas itu bulan Juni. Ya, Juli bulan tanggal 13. Ya, Juni. Berarti kita start itu tanggal 13 Juli. 13 Juli ya start itu. Dan mudah-mudahan 13 Juli itu kita sudah mulai start sehingga nanti pada titik selesainya juga sama. Saya kira itu Bu Ulfa sementara karena kami juga sambil ngajar ini. Mohon maaf Bu Kun sambil ini nanti ya Pak Turun. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nggak apa-apa Bapak. Terima kasih ya Pak. Bu Nadia, selanjutnya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Maria Ulfa, Ibu Wakil Dekan, Ibu Kaprodi, Ibu Kunaini, dan Bapak Ibu dosen, serta teman-teman semester 7. Evaluasi dari saya, sepertinya tidak ada masukan yang yang penting banget gitu. Hanya sedikit dinamika pembangunan Bu Kunaini yang kemarin saya WhatsApp itu anak reguler atau anak anak karyawan ya, kelas karyawan. Karena Bu Ulfa tahun lalu itu saya sempat agak lama nih serah terimanya. Karena sedikit ada DP 1 Bu. Aduh, kenapa Bu Eni? Karena mereka itu walaupun kemarin daring tetap harus datang ke sekolah kan setiap hari. Sedangkan kita anak karyawan. Nah, itu jadinya agak sedikit ada trouble tuh di situ gitu kan, karena kan teman-teman kan kerja gitu ya. Iya. Nah, karena tahun sebelumnya tahun 2020 itu anak reguler. Jadi aman. Gitu. Yang agak sedikit masalah yang tahun kemarin 2021. Tapi alhamdulillahnya dari sananya akhirnya ngalah, Bu. Hanya dapat kita di rolling mahasiswa hanya 3 hari aja ke sekolahnya dengan ganti-gantian kayak gitu, nggak setiap hari. Gitu. Jadi ini yang di ya Bu. Bu Nadia, bukan anaknya, itu mahasiswa kali. Oh iya, maksudnya mahasiswa. Iya, bukan anak-anak yang kerja yang bekerja kelas sore gitu bilangnya. Jadi dia nggak Iya mahasiswa.
Mahasiswa sore maksudnya, Bu. Nah, itu. Ya jadinya maksud saya tahun ini kira-kira Bu Kunaini di situ reguler apa yang karyawan juga gitu. Maksudnya nanti takutnya ada trouble atau ada apa. Karyawan ya, Bu ya? Kita ya, Man. Kita ya, Man. Saya 2, Bu. Kita 2. DP2 sama Ustadz Zarkasi bukan? Atau siapa? Saya kenal nggak ya? DP2 sama Bu Eni. Saya Yang DP2 kan yang muridnya cewek-cewek kan? Cewek-cewek mulu tuh. Aman tahun kemarin, aman insya Allah. Oh gitu. Karena berarti saya yang DP1 ya, bener ya? Nah itu yang agak trouble tuh. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita tahun ini ada di 59 nggak tempatnya Bu Nahuda tahun lalu? Bu En? Kayaknya enggak, seingat saya deh. Nggak ada ya tahun ini ya? Padahal guru agamanya minta tuh, karena kan alumni alumni kita. 59 tahun lalu Bu Nahuda yang di sana. Karena alumni seangkatan sama kita Bu Eni. Yeni. Oh, Bu Yeni. SMAN 59. Masuk dong ya? Iya, di Duren Sawit dia. Dia nanyain kok belum ada dari kemarin. Oh, gitu. Nanti dijawab sekalian Bu Eni. Ya, dijawab sekalian nanti. Mungkin itu aja kali Bu. Nah, sedikit informasi buat teman-teman mahasiswa yang khususnya yang laki-laki nih Bu. Saya pernah terjadi gitu kan, sempat agak trauma juga sih waktu itu. Jadi tolong banget yang ngajar terus suka ngantuk, jangan suruh siswanya beli kopi. Nah itu jadi masalah tuh Bu. Saya gara-gara itu sampai dipanggil sama kepala sekolah. Jadi dia mau ngajar, dia ngantuk. Nyuruh nih. Nah dia mau ngajar, dia ngantuk. Akhirnya siswanya disuruh ke kantin beli kopi. Ketemulah kepala sekolah. Waduh udah jadi deh jadinya. Kayak gitu. Jadi tolong banget ya untuk teman-teman khususnya yang laki-laki. Ada waktunya lah gitu kan. Waktu istirahat ya nggak apa-apa. Gitu. Itu aja mungkin Ibu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau ngantuk mau bawa kuaci aja kayak Panaga, resep benar. Lagi makan kuaci. Panaga makan kuaci. Kalau kopi sekali minum enggak ini. Kalau saya makan coklat tuh dari kampung coklat. Masya Allah, saya kagak bawa lagi. Jadi saya anggapin dulu sebelum mahasiswa komentar ya. Iya, Bu. Baik, saya singkat saja nih. Yang saya ingat, tolong nanti Bu Eni lengkapin. Bu Nahuda yang pertama tadi itu. Jadi beberapa sekolah yang tadi disebutkan 35, 33, 59, dan lain-lain, memang kita buat bloknya 8. Satu kelompok 8 seperti di layar. Kelihatan ya di layar. Ini kelasnya Andi di SMKN 26. Andi CS ini 8 orang. Alhamdulillahnya tadi yang saya bilang. Tahun ini nggak ada yang ditolak. 8 semua masuk. 7 semua masuk. 9 semua masuk. Jadi sekolah yang kita saving school gitu, nggak kita order ibaratnya gitu. Nggak kita mintakan untuk jadi laboratorium tempat mereka praktek. 35, 33, 59, bahkan ada Asafiyah aja ya Bu Nahuda kita nggak pakai tuh. Dulu Asafiyah pecahan dari SMAN 22 yang hanya nerima 4 orang. Jadi tahun lalu sebelum pandemi kita kirim 8 yang terima 4. Kita kirim 10 yang diterima 5. Itu confused banget sama kita tuh. Nah sekarang karena tadi lagi kemudahan dari Allah, tentunya ya atas izin Allah, kita semua diterima. Jadi sekolah yang disebutin tadi nggak bisa lagi kita jadikan kerjasama untuk praktek anak-anak. Itu jawaban yang saya katakan ya. Hampir sama dengan Pak Mugiono tadi. Kenapa nih ada alumni kan jadi kemudahan. TU-nya juga lagi S3, bahkan banyak kemudahan. Bapak Ibu, jangkauan sekolah kalau Jakarta Utara itu jauh banget gitu. Kalau kita mau listing siapa yang rumahnya di Jakarta Utara, kelasnya beda.
ini saja saya mendistribusikan anak-anak sesuai dengan jumlah kelas. Saya mau gabung, mereka nggak mau. Nanti di KKS juga begitu tuh. Pada nggak mau digabung-gabung. Saman, gabung ya sama kelas A. Apalagi kelasnya sama, nggak mau banget tuh. Dia kelas sore, ya kan? Kelas A pagi. Kelas A, Andi gabung ya sama B. Nanti di KKS kamu juga akan di random, diancur gitu. Dicampur kok diancur. Dicampur gitu. Nasi campur, kita beli di warteg gitu. Nah, nggak mau tuh. Gimana nanti kalau kita mau buat perkomisariat timur siapa aja, itu akan ribet pada pendistribusian. Karena mereka udah nyaman, mereka nggak mau out of the box, dia nyaman dengan zonanya sendiri di kelasnya masing-masing. Ini nama-nama yang kita pilih sudah rekomendasi saya sebagai dosen PPL 1 ya. Saat itu sejak Februari ya, Saman ya, Andi, yang PJ kelas C itu sama. Saya luruskan tidak ada kelas karyawan ya, sebutnya kelas C. Itu dipesen banget Pak Rektor, nggak apa-apa. Kalau tadi masih nyebut kelas karyawan, kita nyebutnya kelas C. Nggak boleh ada kelas karyawan, nomenklaturnya itu udah dihapus. Jadi PJ kelasnya Salman yang C itu Salman, kelas A-nya Andi, kelas B-nya Alam atau Azhari Nur Alam. Saya lihat belum semua hadir nih, nanti recordingnya tolong di-share di grup angkatan. Jadi gitu, tidak bisa kita mengiyakan semua sekolah yang mau. Memang sih kebantu banget ya, udah pasti Protapromes itu dibantu, menyusun MPLS dibantu. Sangat terbantu dengan mereka. Nah, ini kalau memang mereka terasa terbantu, mereka berarti udah nyaman dengan kita ya. Seperti yang Bu Mariam bilang tadi. Sampai ada orang yang mau ngantar surat, oh jangan nanti UID dulu. Nah kan hebat banget gitu. Sama di KKS juga gitu. Yang kemarin Bu Eni pergi itu, ada satu camp atau satu tempat disewa oleh grup lain, katakan Al-Azhar dari Sulawesi, sebanyak 360 orang. Oh jangan, UID mau di sini juga dengan tanggal yang sama. Jadi Universitas Islam Jakarta, mungkin karena karakter yang sudah terbangun ya dengan segala kelebihan dan kekurangan, kita tuh diutamakan gitu. Sehingga appointment, perjanjian, apapun dimudahkan sebegitunya. Enggak PPL, KKS juga sama. Jadi mudah-mudahan ini langkah awal, kebaikan tolong dijaga. Baik itu bukan dalam konsep, tapi baik itu dilakukan atau dilaksanakan seminimal mungkin. Bahkan mungkin kalau kita bisa lebih kebaikan itu semaksimal mungkin. Hindari sesuatu yang sifatnya tadi kata Bu Nadia, masa minta beliin kopi karena gurunya ngantuk. Ini hebat banget, guru ngantuk ngajarnya jam 1:30 kali. Anda nanti mengajar dari jam 6:30 sampai jam 4 ya Bu Mariam ya, full day school. Jadi semester 7 nanti ketika Anda mau mengajar, lepas dari semester 6, kan Anda udah nggak kuliah lagi. Kuliah lagi itu habis maghrib, hanya 2 mata kuliah. Ya, kalau nggak salah nih Filsafat Pendidikan Islam sama Masail Fikih Al-Hadisah. Nanti cek lagi ya. 2 mata kuliah itu akan terjadwal nanti kerjasama dengan program studi PAI maupun PBA yang praktek pagi, ngajarnya pasti malam habis maghrib. Jadi semuanya kelasnya habis maghrib. Nggak ada yang bentrok kelas-kelasnya. Yang disampaikan Bu Nadia setuju kalau ada dinamika pembangunan 1 dan 2 itu kan kelas sore. Kalau memang kelas sore jangan diberdayakan anak sore untuk datang pagi. Itulah fungsi pembimbing untuk menjembatani. Nggak mungkin ada anak sore disuruh datang pagi. Nah ini terjadi nih di SMK pembangunan di belakang Lia itu loh. Yang jalan Pengayoman ya. Kalau nggak salah pembimbingnya sekarang Bu Eni juga tuh Bu Kuna ini. Di situ anak-anak diminta untuk datang pagi. Berat juga dong anak sore yang pada bekerja. Tapi Anda bisa longgar sedikit kalau ditawarin seperti itu, enak, luas. Jadi Anda minta izin aja beberapa bulan dari tempat di mana Anda bekerja, jika memungkinkan. Ya, jangan sampai kehilangan pekerjaan juga karena PPL. Saya kira itu Bu Eni, ini yang di layar contoh satu grup rata-rata 8 orang, tidak ada yang menolak, gitu, tidak ada yang menolak sehingga memudahkan kita
dalam mengarrange kegiatan ini. Demikian, kalau ada yang kurang Ibu tinggal menjelaskan kembali. Terima kasih Bu Eni. Oke, Bu Eni boleh nanya sedikit. Bu Eni, halo? Boleh, halo? Bu. Boleh. Enggak, mau nanya aja. Bu Ya. Ulfa, memang anak-anak tidak digabung-gabung ya, tidak dibaur-baur, jadi jangan kelas A aja. Jadi kadang-kadang apa ya, ini membangun kebersamaannya ya gimana ya, harusnya mereka tuh berbaur, karena nanti kalau ketemu itu ditanya alumni, nggak ditanya kelas angkatan berapa, lo kok nggak kenal gitu. Jadi kita dalam rangka saling mengenalkan, tapi udah terlambat, sudah jadi, maksudnya untuk kedepannya lebih baik dibaur. Biar ada kebersamaan, sama-sama memiliki UID, sama-sama memiliki PAI itu. Jadi jangan saya nggak kenal, wah itu bukan kelas saya. Nah, kalimat-kalimat itu kalau bisa jangan sampai, makanya untuk ke depan aja. Kalau sekarang udah dibagi-bagi, udah terlanjur. Terima kasih. Oke, Ibu Nahuda masukannya. Kembali ke Bu Eni. Terima kasih Ibu. Nanti jadi bahan diskusi kita untuk PPL tahun depan, insya Allah. Silahkan teman-teman dari mahasiswa, kalau ada yang mau tanya. Teman-teman kelas C, karena nggak boleh nyebut kelas sore lagi sekarang. Pak Rektor nggak mau yang ngomong begitu. Oke. 90-an orangnya Ibu Eni. Siti Rahayu. Ya, saya dari kelas C, kelas 6C, ingin bertanya kepada Bu Maria Ulfa. Karena kan Bu Maria Ulfa itu sebagai pembimbing kelompok kami, gitu. Kami menghubungi Ibu melalui email atau melalui akun WhatsApp. Bagaimana, Bu? Oke. Terima kasih. Sri Rahayu yang di mana ya, Bu? SMK Nurul Iman. Nurul Iman. Oh iya. Khusus untuk saya, kalau ada kesulitan, untuk Nurul Iman sebelum tanggal 17 Juni. Kalau mau ke sana, kita bisa bikin perjanjian sebelum tanggal 17 Juni. Izin Bu Eni, langsung saya jawab aja. Baik, Ibu. Sebelum tanggal 17 Juni, Anda bisa bikin perjanjian ke sekolah itu, saya siap aja. Berarti tanggal 16 Juni, dari tanggal sekarang sampai tanggal 16 Juni. Gitu. Boleh. Karena nanti kalau di Juli, Anda harus mulainya di tanggal 1 Juli sampai sebelum Anda praktek. Ya, sampai sebelum Anda praktek. Berarti di tanggal minggu-minggu pertama. Makanya dalam meeting ini kita bikin perjanjian dengan pembimbing mau kapan datangnya sesuai schedule time yang ada. Mulai kapan? Mulai besok udah boleh. Misalnya Bu Mariam atau Bu Nadia, yuk besok ke sana yuk. Berarti kamu bikin perjanjian dulu dengan kepala sekolah, TU, Bu, pembimbing mau hadir. Biasanya yang akan dibicarakan adalah RPP-nya, teknisnya, kapan mulainya, apa tugasnya, bawa pedoman yang udah share. Kalau bisa di print, mereka punya sih yang lalu, setiap tahun pasti mereka diberi, tapi jangan menunggu yang lama dia cari, kan lama lagi kan, mending Anda beri yang baru gitu. Untuk ke saya by email, Rahayu, atau datang ke ruangan, insya Allah saya standby terus, nggak kemana-mana, jangan khawatir. Saya selalu bersama denganmu. Cie-cie, gitu. Kalau kata Bu ini cie-cie. Oke, Bu. Selesai, Bu Chan. Baik, terima kasih. Terima kasih. Masya Allah, banyak sekali raise hand ini, guys. Saya Berarti ke responnya Monica banget dulu. ya. Monica. Mana Monica? Monica lagi keluar. Oh, kalau enggak Sabila boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berat juga ke SMA Pelita 3. Terus baru teman kami salah satu teman kami itu Bu yang satu kelompok
baru bilang kalau ternyata dia baru mau ambil cuti. Sedangkan udah di ACC tuh, Bu. Terus bagaimana ya, Bu? Dari sekolahnya. Itu aja sih, Bu. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah, batalin aja. Cuti Jadi yang hamil. Cuti hamil. enggak, Bu, laki-laki sih. Cuti menghamilkan berarti. Cuti mau melahirkan. Mau Kurang menikah. tahu, alasannya kurang tahu sih, Cuti Bu, soalnya menghamilkan belum orang. ketemu juga. Belum ketemu orangnya. Ya, tadi kan yang Bu Mariam bilang loh, kok udah pada PPL ya. Kan belum isi KRS, udah terjawab ya. Kalau kita memulainya setelah ngisi KRS, nggak kebagian sekolah. Nah, kejadian kan nih, grupnya dari Pelita 3, udah kebayang sama dia nggak akan ngisi KRS. Berarti -1 dari jumlah yang 8, 7 orang, nggak apa-apa. Walaupun udah di ACC, berarti kamu harus bikin surat baru di Sekret. Melalui Bu ini, di PDF-kan aja suratnya, isinya. Siap. Ya, merujuk pada surat yang diantar pada gini-gini-gini, teman kami NPM gini-gini, tidak ini karena sebutkan. Jadi sekolah udah lebih tahu sejak awal. Nah, pertanyaan ini juga berlaku buat yang lain nih. Tiba-tiba melahirkan dari sekarang. Atau nggak pernah masuk PPL 1. Nggak layak Anda ikut PPL 2. Ada di kelasnya D, namanya Ardi. Nggak pernah sama sekali kuliah dengan saya. Saya nggak merekomendasikan dia untuk PPL 2. Tapi betul namanya belum masuk. Alhamdulillah saya bilang. Namanya Ardi. Nggak apa-apa. Saya harus sebut namanya biar gampang ingatnya. Tidak melanggar kode etik. Karena dia nggak pernah kuliah. Satu lagi, Mahfuz Muhlisin. Anak kelas ya kemarin ya. Nah, itu tuh kita sebagai mahasiswa harus tahu kode etik siapa peserta yang boleh masuk ke PPL 2 itu. Tadi syaratnya tuh yang paling gampang dan teringat. Satu, dia mengisi KRS besok di Agustus. Yang kedua, udah ikut PPL 1 dan nilainya lulus. Itu. Yang ketiga, SKS-nya 100. Gampang kan semua dilihat? Oh, ternyata yang tadi kamu tanya tidak mau ngisi KRS. Tapi 2 syarat yang ini kan masih ada. Begitu dia ngambil PPL 2, enggak ngisi KRS, enggak boleh kan? Karena nanti enggak ada rumahnya gitu loh. Keluar nilai mau dimasukin kemana nilainya. Kecuali dulu dia pernah ngambil. Kalau kelas kamu kan enggak. Kecuali angkatan yang mau berhutang, cuti, mungkin dia pernah ngambil KRS-nya. Masih dimungkinkan boleh. Nah, Bu, ternyata syaratnya belum 100 SKS nih. Boleh nggak nih konsul ke PA? Tinggal 2 SKS bolehlah. Dibolehin, bonus gitu kan. Tanggung nih SKS-nya. Boleh-boleh aja. Tapi tetap konsul ke PA. PA tahu akan kondisi masing-masing. Gitu, Sabil, Bu Eni. Terima kasih. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Ibu Salman, silakan, Man. Oke, baik. Makasih Bu Eni. Bismillahirrahmanirrahim. Makasih kesempatannya. Yang ingin saya tanyakan pertama, ini terkait di schedule itu kan, untuk pelaksanaan PPL 2 itu dari bulan Juli sampai Desember awal, Ibu. Nah, untuk di sini apakah memang, kalau saya baca di pedoman ini, belum ada ketetapan apakah memang harus estimasi waktunya berapa lama gitu. Atau mungkin nanti tergantung negosiasi ketika kita observasi kedua bersama dosen pembimbing atau gimana, Ibu? Makasih Bu Maria Ulfa. Kalau di pedoman saya belum lihat pastinya gitu untuk berapa lama estimasi kita standby atau PPL 2 di sekolah yang bersangkutan. Oke. Kasih. Saya jawab lagi nih ya. 1 semester itu diperkirakan 6 bulan. 1 semester. Itu yang panjang tuh nomor 9 ya. Ada di layar kah? Ada, Bu. Ada, Bu. Oke. Nomor 9 Ada, Bu. fokus semuanya. Semuanya fokus ke nomor 9. Ya, ini dari bulan Juli sampai Desember awal. Perkiraan ini justru malah mulai dari Mei, ya kan? Dari Mei Anda udah ngantar surat, Juni negosiasi, Juli actionnya.
bukan lagi action plan, tapi udah actionnya. Ini yang hitam nih semua sampai ke sini bulan Desember awal. Boleh nggak nanti kita November udah ujian? Boleh. Ini tentatif, tidak definitif. Kalau kalimatnya 1 semester, mulai persiapan, pelaksanaan, laporan. Perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Semuanya 1 semester. Jangan mengganggu semester berikutnya. Berarti nggak boleh lewat di Desember. Karena di Desember, seperti yang ada di nomor, tadi udah ditanya Bu Mariam tuh, 14, udah punya agenda lain lagi. Jadi ini saya susun agenda begini memang tiap tahun sih. Biasanya saya turunkan dari kalender akademik, baik PAI maupun PBA. Ini PBA nggak ada suaranya ya, belum ya, nggak diundang apa gimana. Ini nih, kamu udah saya setting nih, roadmap-nya, mapping sampai Anda wisuda. Jadi jangan dilanggar nih schedule time ini. Bagi yang melanggar jangan menyesal di ujung. Akan kena UPM lagi nanti di semester 9. Ikutin aja rundown ini. Taatin aja rundown ini. Anda nggak ikut, ya Anda nggak dapat nilai. Gitu. Anda mundur, nggak bisa juga Anda maju. Ya, kalau dia 1 semester, perhitungannya perencanaan, pelaksanaan, pelaporan. Mei saja kita udah mulai bergerak kan. Juni tadi saya bilang observasi tahap awal sampai pembekalan hari ini. Juli actionnya, katakan sampai November lah boleh ujian. Desember awal udah penutupan. Bukan berarti Desember sampai tanggal 30 Desember. Tahun baru kita kapan dong? 21 Desember nggak boleh ada kegiatan. Karena kita di awal Desember atau minggu kedua kita udah ke puncak untuk workshop. Menyusun proposal seluruh anak-anak. Demikian Salman, jadi 1 semester dimaknakan dari mulai persiapan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Jadi dibaca aja di situ. Di pedoman memang harus dibaca ya, jangan lewat-lewat aja bacanya. Harus benar-benar gitu. Kalau nanti perlu ada lagi pembekalan teknis, kita atur kemudian. Kalau tidak, Anda cukup baca, mengerti, sampai ke belangko nilai ada di dalam pedoman itu. Apa aja yang harus dinilai. Terus non pengajaran juga ya, ada non pengajaran itu kita nanti bukan hanya mengajar saja, dan ini sering saya sampaikan di kelas ketika mengajar PPL 1, non pengajaran itu kegiatan yang di luar Anda mengajar tapi mendukung kompetensi Anda dalam mengajar. Contoh, tiba-tiba hari Senin Anda diminta untuk menjadi pembina upacara. Itu persiapannya matang banget kan di situ. Bagaimana Anda menyusun kalimat, ya kan, karena sambutan. Besok lagi Anda diminta khutbah Jumat, karena ada masjid besar di situ. Kelebihan itu hanya ada di PAI. Bangga ya PAI. Makanya tadi benar tuh kata Bu Mariam, Pak Mugi, Bu Nauda, kita diminta. Bukan kita mencari, kita diminta. Tolong dijaga amanah itu, kepercayaan itu, di mana lembaga udah percaya dengan kita. Karena kita punya banyak kelebihan. Jangan dikira PAI itu hanya khutbah pakai sarung doang ya. PAI itu kalau lagi MPLS, masa pengenalan lingkungan sekolah, dia bisa main keyboard, dia bisa main gitar. Keren ya. Ada keahlian lain selain bidang keagamaan, selain bidang kerohanian. Dia juga aktif di seni. Tampilkan itu bakat minat Anda. Besok lagi ada 17 Agustus. Biasanya itu di dalam sekolah itu diminta untuk tampilkan di dalam kelas meeting misalkan. Anda punya kelebihan main gitar, coba tampil di situ, ikut main band di situ. Jadi baguslah ya. Kenapa sekolah-sekolah sangat mempertimbangkan UID aja deh yang masuk, kok nggak datang ya gitu. Semoga nanti begitu untuk angkatan yang ini. Begitu Salman, kembali ke Bu Eni. Baik, terima kasih Bu. Terakhir ya teman-teman nih untuk teknis dan lain-lain. Nanti teman-teman bisa tanya ke pembimbingnya. Tapi karena Irham sudah raise hand. Halo Irham, Muhammad Irham. Iya Bu. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lebih tepatnya ingin melaporkan sih Bu mengenai diri saya sendiri. Masalah NPM saya Bu salah Bu. Jawab Bu Eni. NPM di surat. NPM di surat. Di surat Bu.
sama di awalnya juga Bu kayaknya deh Bu. Kenapa ya? Aja ya. Itu datanya saya dapat dari kelas kan ya? Iya, dan emailnya juga salah juga Bu. Bukan kamu jangan. Dan Ya, ini nggak juga sih apa-apa. Nanti saya WhatsApp ingin aja. menanyakan ini juga Bu. Tadi kan mengenai yang ada salah satu orang yang cuti ya Bu. Nah di kelas kami juga ada yang salah satu nih dari PP. Mungkin dari sebelumnya Bu tidak mengikuti pelajaran. Kami sudah mengkonfirmasikan ke orang tersebut, tetapi tidak ada balasan Bu. Jadi kita tidak tahu ini dia cuti atau enggak Bu gitu Bu. Di kelompoknya dijawab. Kelompoknya Dana kalau nggak salah deh Bu. Ketuanya kamu bukan Irham? Bukan Bu. Saya cuma menyampaikan aja Bu. Oh ya, terima kasih untuk kepeduliannya, luar biasa sekali. Ketua kelompoknya boleh ketemu saya. Baik Bu, baik Bu. Oke, terima kasih ya Terima Irham kasih, Bu. ya. Ya Allah, dibilang terakhir ada 2 lagi raise hand. Monica. Terima kasih Bu Weni. Oke, dipersingkat cantik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Maria, tadi kan mengenai pemilihan SMK bukan Dinamika, SMK Pembangunan Bu yang di belakang Lia itu Bu. Nah kebetulan kami nih Bu yang dapat dari kelompok yang anak sore itu ngajarnya tetap di pagi Bu atau seperti apa Bu? Sore, itu pembimbingnya Bu Eni tuh. Bu Nadia juga pernah di situ. Saya pernah itu di sore. situ. Sore dari jam setengah 2. Oh, sore. Oh, sore. Iya. Setengah 2 ya masuknya ya. Siap-siapnya jam 1. Tapi kan nanti kan teman-teman juga survei kan? Iya. Berarti kalau kayak gitu tergantung dari sekolahnya ya Bu, kita standby di situ atau enggaknya? Nanti biasanya itu dibicarakan saat awal serah terima dengan pembimbing, Neng. Oh, oke. Oke. Baik, terima Ya. kasih Bu Maria. Sama-sama. Terima kasih Monica. Muhammad Yusuf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pengen nanya nih Bu, mengenai mungkin untuk melaporkan gitu. Misalkan dari kelompok kita itu ada beberapa anggota misalkan yang malas atau telat gitu loh. Nah itu bagaimana Bu kita melaporkannya gitu loh? Kepada siapa? Bu ini mau jawab boleh? Maksudnya gimana, Cuk? Bu, di sini ada suara ondel-ondel, suara ketabrak suara ondel-ondel. Oke, saya yang jawab deh Bu Eni. Yusuf, nanti pada saat penyerahan dari mahasiswa dan dosen pembimbing ke sekolah, itu disepakati. Ya, sepakati misalkan on time. Sekolah yang pagi jam 7:45 sudah ada di situ. Enggak boleh telat. Kalau telat bagaimana? Itu disepakati di awal nanti dengan dosen pembimbing. Sekarang Anda baca pedoman dan tata tertibnya ada. Siapa saja mahasiswa praktikan yang melanggar peraturan di dalam pedoman ya, maka akan diberi peringatan. Belum juga berubah setelah diberi peringatan, dia berhak dikeluarkan menjadi peserta yang bukan lagi peserta PPL. Ada di buku pedoman, silakan dibaca di situ. Sejauh ini kita masih bertoleransi dengan orang-orang yang telat. Misalnya telat, pembelaan dirinya banyak banget tuh. Jauh Bu, kalau jauh kenapa nggak kos aja? Kenapa nggak dari subuh jalannya? Inilah pada malam ini, meeting ini, pembekalan disepakati bahwa Anda sudah buat kontrak kerja untuk PPL 2 yang secara tertulis akan Anda isi dalam KRS di bulan Agustus. Tentunya punya konsekuensi kepada diri kita sendiri kan. Oh ya, berarti saya di waktu yang sama nih, pada saat saya masih ngambil PPL 1 di bulan Juli, tadi udah terjawab kan ya, aduh ya Allah masih repot di bulan Juli PPL 1, kuliah masih banyak, udah mulai PPL 2. Kenapa? Karena kalau kita mundur, kita nggak dapat sekolah.
udah banyak sekolah itu dipakai kampus lain, gitu kan tadi. Makanya harus benar-benar diatur, jangan sampai telat. Nanti kalau Anda beralasan lagi kuliah, tadi saya udah sampaikan di awal, Sob ya. Di awal tuh saya udah bilang, di awal meeting ini, Anda dalam waktu yang bersamaan sedang kuliah dan Anda sedang membuat perjanjian untuk bagaimana teknis dan segala macamnya di sekolah itu. Begitu 13 Juli, Anda harus sudah mengajar di sekolah itu. Apa nanti dimundurin? Nah, 13 Juli itu udah minggu tenang. Coba nanti lihat di kalender akademik. Udah minggu tenang, jadi sebenarnya nggak ada sesuatu yang memberatkan. Ya, baik PAI maupun PBA, tolong ini dicamkan. Pertanyaan tadi bagus banget tuh, karena kita juga ada beberapa sekolah yang memiliki image jelek di kita disiplinnya, seperti yang Bu Mariam bilang tadi. Kita nih kurang disiplin, UID itu kurang disiplin. Ada sih beberapa yang disiplin, tapi hanya karena beberapa gelintir yang membuat akhirnya image orang memberikan julukan ke UID itu kurang disiplin. Contoh begini, di SMKN 26 itu Satpam 4 di depan, setengah 7 udah berdiri dia. Setengah 7 coba. Anda bisa bayangkan dari rumah jam berapa. Itu udah resiko. Dari konsekuensinya, dari Anda mengisi KRS nanti di Agustus, dari sekarang Anda batalin. Kalau Anda nggak siap dengan waktu, tadi ada yang cuti, silakan. Nggak apa-apa. Daripada merusak semua. Ya kan? Hanya karena Anda nggak siap datang pagi, nggak biasa bangun subuh, karena udah kebiasaan online, ya kan? Bangun jam 8, tank langsung depan layar, sekarang nggak bisa. Anda harus mandi bersih, pakaian rapi, 2 jam sebelumnya preparation-nya. There is no great teacher without preparation. Apa yang harus dipersiapkan? Performance. Ini sering dibahas di dalam forum-forum perkuliahan kan. Performance itu nomor 1. Packaging itu nomor 1. Tadi udah dipesen tuh sama Bu Nahuda. Pakaian yang rapi. Badannya jangan bau. Enggak mesti wangi, tapi enggak bau. Nah, Anda terjemahkan itu. Gimana tuh? Enggak bau, enggak wangi. Adem dong, Bu. Terserah. Pokoknya jangan bau gitu. Anda maknakan sendiri. Kenapa? Karena Anda nanti mondar-mandir. Keringat keluar. Anda sudah bisa bayangkan masuk kelas. Performa Anda udah -1. Nanti minus lagi. Padahal sebelum Anda ngomong, orang melihat performance-nya. Ya, cara belajar, cara menatap, cara ber-eye contact dengan orang itu, dan seterusnya. Ini baru dimulai aja ketika observasi tahap 2 dengan pembimbing. Benar tuh Bu Nahuda bilang, jangan pakai celana jeans. Masa datang dengan pembimbing pakai celana jeans, pakai kaos oblong. Ini kurang banget nih persiapan, jangan salahin pembimbing ya. Pembekalan udah cukup, buku pedoman udah ada. Mungkin pembimbingnya menganggap Anda udah dewasa, nggak perlu diingetin. Kucuk datang, udah ke sekolah lagi. Pengalaman saya ada tuh beberapa tahun yang lalu ya. Malu banget tahu gitu, kamu jangan datang, saya bilang. Saya nggak tahu ini anak yang telat pakaiannya apa gitu. Baju dikeluarin, pakai celana jeans, sepatunya diinjak. Benar kata Bu Nahuda tadi. Masya Allah, malu saya. Saya bilang, coba jangan datang gitu. Udah keburu peluk aja kan, datang kucuk gitu, muncul dia tiba-tiba. Jadi tolong nanti pas saat kita mau observasi, kumpul di mana gitu loh. Ibu guru dosen pembimbing ini lihat dulu penampilan anak masing-masing, pakai sepatu yang rapi. Coba deh ciptakan pertemuan pertama itu mengesankan orang yang melihat kita. Ya, terutama dari penampilan. Enggak mesti mahal, enggak mesti mewah. Yang kedua tadi kata Yusuf, gimana nih kalau dia telat, siapa yang beri sanksi? Pembimbing ngingetin kok. Jangan takut Yusuf, eksekusi ada di pembimbing. Kalau pembimbing nggak sanggup, nanti dia harus ke koordinator lapangan, di wakil dekan, nggak sanggup juga ke dekan, nggak sanggup juga ya udah berhentiin gitu. Jangan dipaksa. Demikian Bu Eni, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ulfa. Terima kasih Muhammad Yusuf pertanyaannya. Tapi kalau menurut saya pribadi mohon izin Bu berpendapat. Untuk kedisiplinan tidak ada toleransi menurut saya ya teman-teman. Karena kejadian tuh di Kesatria, waktu itu saya bimbing di Kesatria,
ada 2 mahasiswa yang selalu mangkir dari tugas dan akhirnya dia didiskualifikasi oleh Pamong. Karena yang berhak memberi penilaian kan tidak hanya dosen pembimbing ya, teman-teman. Di situ juga Pamong sesungguhnya yang berhak memberikan nilai kepada teman-teman. Jadi kalau kita secara pribadi tidak mampu untuk disiplin, mendingan mundur aja gitu. Karena bawa nama institusi bukan bawa nama pribadi, Yusuf. Gitu. Baik teman-teman, kita masih punya waktu 7 menit untuk sampai ke pukul 20 malam ini. Di sini saya lihat ada Pak Thohir, selamat datang Pak Thohir dan Pak Suprapto. Sudah selesai Pak ya ngajar ngajinya. Tadi Pak Prapto katanya ngajar ngaji dulu. Pak Thohir dulu, Pak Thohir. Bu Eni. Menunggu 7 menit lagi, silakan Pak Thohir dulu, PBA. Ini ada mahasiswa PBA nggak saya? Nggak ada yang nanya ya PBA ya? Oh, mungkin Bu, mungkin belum. Silakan Pak Thohir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtad wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Yang sama-sama kita hormati Ibu Wakil Dekan, Ibunda Maria Ulfa, MPDI, Kaprodi, PAI, Ibu Kunaini, MPDI, dan juga para dosen-dosen. Saya lihat di sini ada Bu Mariam, ada Bu Nahuda, ada Pak Mugi, dan juga ada Pak Suprapto. Jujur saya mohon maaf baru bisa bergabung dalam acara ini, mengingat ya begitulah keadaannya. Yang pertama ingin saya sampaikan, memang adab etika itu lebih diutamakan dalam proses kita belajar mengajar ataupun praktek PPL. Karena inilah yang akan dinilai. Dan yang menilai itu tetapi juga siswa sendiri. Ya, bagaimana untuk memberikan teladan kepada siswa-siswa. Karena itu kedisiplinan sangat penting, kerapihan juga sangat penting, terutama tugas-tugas. Jangan sampai bentrok antara guru Pamong dengan peserta PPL gara-gara tidak pernah melaksanakan tugas. Betul apa yang dikatakan oleh Bu Wadek ya, dan Bu Eni, kalau memang tidak siap, daripada malu-maluin, masih mending ditunda saja untuk mengikutinya. Karena ini membawa institusi dan juga ya khususnya PAI ya di lingkungan kita. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bu Maria dan Bu Eni dan juga dosen-dosen lain, karena ini PPL ini adalah modal kita untuk menjadi guru yang sebenarnya. Jadi PPL ini jangan dianggap sepele, tetapi harus dijadikan sebagai kegiatan yang serius, program yang serius oleh peserta PPL. Karena pengalaman ya, maju mundurnya seorang guru itu juga tergantung ketika PPL-nya. Ketika PPL-nya dia bagus, dia rajin, dia disiplin, dia giat melaksanakan tugas-tugas, maka sekolah itu akan menilai juga orang itu. Kan banyak juga ya para peserta PPL yang kemudian dengan bagus dan prestasinya ketika PPL, begitu selesai ya langsung diminta gitu untuk jadi guru di situ. Bahkan contoh ya Ivan itu ya sampai sekarang beliau masih ngajar di sekolah itu gitu. Irfan, berarti Irfan kan Saparilhuda. Irfan itu ya yang di masjid di sini biasa itu karena disiplin bagus dan juga orangnya juga inilah layak untuk ini. Itu kan artinya ketika orang itu diminta itu enggak susah-susah lagi untuk mencari kerjaan. Bahkan ada yang dijadiin mantu itu. Ya, karena saking bagusnya prestasinya, disiplin dan
orangnya excellent lah ya, mumtazah misalnya, sehingga dijadikan mantu. Beberapa kali ini ada saya PPL di PBA itu ya, ini saya bicara PBA, kalau tadi secara PAI secara umum buat contoh aja, example aja ya. Itu sampai ada bukan kepala sekolah ya pokoknya adalah di sekolah itu yang ingin dijadikan mantunya gitu. Nah berarti kan ini hal yang sangat positif. Bahkan alhamdulillah tahadus binikmah, ada yang sekolah itu yang jangan sampai Pak ini diputuskan sekolah kami dengan UIZ katanya. Gitu. Berarti kan nilai UIZ ini punya nilai jual gitu. Dan alhamdulillah sampai sekarang masih berjalan gitu dan berlangsung. Kemudian yang ketiga, dengan adanya PPL ini kita bisa silaturahim. Ternyata ada juga guru-guru pamong di sekolah itu yang alumni FAI, UIJ, dan banyak itu ternyata itu. Dan ini kan silaturahim kita akhirnya kan berlanjut gitu. Ada teman sampai dia ternyata alumni PBA dan lagi S3 di UIN dan beliau sebagai guru pamong. Dan juga banyaklah sekolah-sekolah lain ya yang saya ketahui, ternyata memang salah satu ya kegiatan yang sangat positif yang mudah-mudahan ini terus berlangsung dan bagian dari program PAI adalah PPL ini. Karena sambutan dari masyarakat, dari sekolah adalah sangat baik sekali. Mudah-mudahan para dosen-dosen sebagai guru, petugas atau sebagai ditugaskan untuk mendidik, melatih dan membimbing para mahasiswa PPL ini selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kesabaran. Kalau memang ada kasus-kasus sangat ya, jangankan istilahnya baru peserta PPL, yang jadi guru beneran aja, kadang-kadang hal seperti itu bisa terjadi gitu ya. Nah itu jangan kita berikan bimbingan, kita lakukan dengan cara persuasif, sehingga mereka mungkin bisa jadi ada permasalahan yang mereka hadapi secara individual, secara personal, maka kita perlu juga berikan solusi jalan keluarnya. Itu saja Bu Wadek yang saya bisa sampaikan. Terima kasih Pak. Bu Kaprodi, mohon maaf kalau ada kesalahan ucapan saya mungkin kurang pas atau kurang mengenakan. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Thohir. Sharing ceritanya tadi bicara soal anak PPL diangkat mantu, saya lihat yang senyum-senyum Salman tuh. Selanjutnya Pak Prapto, sebelum kita ke acara terakhir, Pak Suprapto mungkin ada hal yang bisa disampaikan ke kami Pak. Kayaknya sudah lengkap semua Bu, jadi samina wa ta'na aja ya. Justru kalau jagoan keluarnya belakangan. Ya Bu, ya insya Allah lah semua sudah lengkap ya, tinggal teman-teman niatin untuk ibadah sama untuk menyelesaikan kuliah segera dapat jodoh, nikah, dapat kehidupan yang lebih baik lah ya semuanya. Barangkali kan PPL itu jadi wasilah untuk dapat jodoh gitu kan ya Bu ya. Jangan mikirin jodoh dulu. S1 dulu, S1 dulu. Ya, tambahan yang bisa ada pendamping. Jangan pembimbingnya yang terjodoh. Tambahan dulu bisa Bu, tambahan dulu. Pak Suprapto diambil alih dulu. Tambahan bisa ya. Mumpung ingat. Bentar ya Pak Prapto, takut lupa Pak Thohir nih. Bapak makan apa sih? Awas ketulangan. Maaf ya, saya tambahin PPL ini juga sesungguhnya hal yang sangat-sangat penting dalam dunia pendidikan kita, terutama untuk menulis skripsi. Jadi mohon maaf, Anda PPL itu juga bagian dari, misalnya Anda belajar mengetahui tentang siswa ini itu kan juga dan ini akan menurut saya
akan lebih cepat untuk membuat skripsi atau menyelesaikan perkuliahan ya. Karena ketika Anda mengajar sekian 3 bulanan lah perkiraan ya, Anda bisa mengetahui bagaimana tipikal psikologi seorang siswa ataupun materi-materi yang Anda ajarkan. Karena itu menurut saya Anda bukan hanya di situ tugas mengajar, tetapi juga Anda perlu bahan penelitian Anda dalam membuat skripsi gitu. Itu aja Bu tambahannya, Bu Dekan, Bu Wadek, Bu Wadek, makasih ya. Ya, belum. Ya Pak. Ya, makasih ya Pak. Pak Prapto masih ingat mau Lanjut. ngomong apa tadi? Pak Prapto lanjut. Jangan-jangan lupa nih Pak Prapto nih. Audio Pak, audionya. Audionya. Oh iya. Masih. Oke. Iya Bu. Oke Bu, terima kasih teman-teman semuanya yang telah berkenan hadir, Bapak Ibu sekalian, dosen UIJ. Saya kira apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu semua sudah lengkap dan teman-teman juga sudah paham. Tinggal sekarang niatin aja, kalau kemarin kita belajar, sekarang kita harus mengamalkan ilmu walaupun judulnya hanya praktek ya. Mudah-mudahan dari situ ada jalan rezeki yang lebih baik. Siapa tahu diambil mantu atau dijadiin kepala sekolah. Kebetulan kepala sekolahnya masih single ya, Mas Naga Gunadi ya. Disuruh jadi yang kedua atau ketiga kan nggak apa-apa gitu. Pak Naga nggak boleh ya Pak. Jangan dengerin Pak Prapto ya Pak Naga, khusus Pak Naga sih. Pak Ilyas juga ikut senyum-senyum. Oke, itu aja Bu, kira-kira pokoknya insya Allah berkah semua gitu. Jangan takut kalau ada hal. Mesti ada troublemaker Bu di dalam satu kelompok itu, biasanya mesti ada gitu. Cuma itu bagaimana kita satu tim itu mengatasinya. Umumnya kalau yang kemarin-kemarin itu selama masih bisa ditutupi dulu. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa ditutupi, harus disebar, dilaporkan ke pembimbing tentang kenakalan teman yang paling nakal itu ya harus dilaporkan. Tapi selama masih bisa dihandle, ditutupi, dinasehati, diajak bareng kerjasama, ya biar bisa lulus bareng. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa, apa boleh buat kan gitu. Iya. Ya, itu aja Bu, kira-kira Bu. Makasih banyak Bu. Udah malam soalnya Bu. Iya, sama-sama Pak Prapto. Baru jam 7. Closing statement yang luar biasa Pak Prapto ya, berhasil memancing senyum dari teman-teman kelas C khususnya. Masya Allah, sumringah sekali senyumnya teman-teman ini. Baik, Bapak Ibu, mohon izin jika sudah tidak ada yang disampaikan lagi di forum ini, selanjutnya nanti teman-teman mahasiswa bisa langsung menghubungi dosen pembimbingnya untuk pelaksanaan teknis lebih lanjut. Mudah-mudahan semuanya berjalan lancar sampai bulan Desember, laporan sudah selesai laporan kita langsung seminar proposal, langsung sidang skripsi. Alhamdulillah cepat banget. Mohon izin Bu Ulfah, Bapak Ibu dosen yang saya hormati dan teman-teman yang berbahagia, kiranya bisa kita tutup acara kita pada malam hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bu. Sudah pada join. Yang nggak ikut recordingnya tolong didengerin, Salman kirim ke grup angkatan biar mereka menyimak walaupun nggak join. Terima kasih Salman dan kawan-kawan yang udah join.